Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan dampak positif dan negatif olahraga yang tepat sesuai usia, dan cedera dalam berolahraga. Dan pada bagian akhir, kami akan menunjukkan video cedera dalam berolahraga. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Olah artinya melatih diri menjadi seorang yang terampil, sedangkan rogo artinya badan. Jadi, olahraga adalah suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis menuju suatu kualitas yang lebih tinggi. Menurut Wikipedia, arti olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani, semisalkan catur. Dalam berolahraga, kita juga dapat berakibat cedera bila tidak dilakukan secara baik dan benar. 2. Perumusan masalah. 1. Apakah dampak positif dan negatif dalam berolahraga? 2. Olahraga apa saja yang sesuai dengan tingkat usia manusia? 3. Apa cedera yang terjadi saat berolahraga? 3. Tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca serta masyarakat tentang dampak positif dan negatif dalam berolahraga. Diharapkan para pembaca menjadi giat dalam berolahraga dan menjaga tubuh mereka tetap bugar dan sehat. Bab 2. Tinjauan umum. 2. Dampak positif dan negatif olahraga. A. Dampak positif. 1. Membentuk massa otot. Olahraga punya manfaat membantu melepaskan beberapa hormon yang meningkatkan penyerapan asam amino di otot. 2. Meningkatkan kapasitas paru-paru. Salah satu manfaat olahraga adalah meningkatkan kapasitas paru-paru. Pasalnya, semakin tinggi intensitas olahraga Anda, semakin besar kebutuhan oksigen tubuh. 3. Mempercepat regenerasi tulang. Kontraksi otot terhadap tulang selama berolahraga bermanfaat dalam membantu terjadinya proses pembentukan tulang oleh sel tulang yang baru. Proses regenerasi tulang dapat Anda rasakan melalui semua jenis olahraga, khususnya latihan ketahanan yang dapat melatih kekuatan otot. 4. Mengendalikan kadar gula darah. Selain menjaga asupan, olahraga adalah salah satu cara efektif untuk mengontrol gula darah. Pasalnya, aktivitas fisik akan menggunakan gula yang disimpan di otot dan liver sebagai cadangan energi. 5. Menjaga berat badan. Ketika Anda berolahraga, Anda akan membakar energi yang disimpan oleh tubuh. Jika diimbangi dengan jumlah asupan yang seimbang, olahraga akan membuat pembakaran kalori lebih besar daripada asupan kalori dari makanan yang dikonsumsi. Alhasil, tubuh akan mengalami defisit kalori atau pemangkasan kalori dalam jumlah besar sehingga berat badan Anda bisa turun. Salah satu jenis olahraga yang efektif menurunkan berat badan adalah olahraga kardio, seperti senam aerobik, lari, lompat tali, dan bersepeda. Olahraga ini bisa banyak membakar kalori dalam waktu yang singkat. 6. Menyehatkan jantung. Peningkatan kekuatan jantung ditandai dengan bertambahnya ukuran dan kekuatan otot vertikal jantung sebelah kiri, yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. B. Dampak negatif. 1. Menurunkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah studi ilmiah pada 2012 oleh peneliti asal Rusia menyimpulkan olahraga berat bisa mengurangi fungsi kekebalan atau imunitas tubuh. Berolahraga terlalu banyak bisa merusak sistem kekebalan tubuh dan mengurangi imunitas seluler dan humoral. 2. Memperburuk kesehatan jantung. Dampak negatif olahraga berlebihan justru bisa memperburuk kesehatan jantung, terutama pada orang yang berisiko memiliki gangguan irama jantung atau aritmia. 3. Mengurangi kesuburan wanita. Dampak negatif olahraga berlebihan ternyata juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Sebuah penelitian pada tahun 2017 menunjukkan wanita yang berolahraga intensitas tinggi lebih dari 60 menit sehari bisa meningkatkan resiko anovulasi. 4. Meningkatkan risiko kanker kulit. Berlari menjadi salah satu pilihan olahraga luar ruangan atau outdoor yang murah dan mudah untuk Anda lakukan. Tetapi, apabila persiapannya kurang matang, aktivitas ini bisa saja meningkatkan risiko Anda terserang kanker kulit. 5. Memperburuk kondisi kulit tertentu. Suhu terlalu panas dan tubuh yang banyak berkeringat selama berolahraga bisa membuat kulit
lebih sensitif dan mudah iritasi. 6. Memperparah ketombe. Olahraga bukan hanya mempengaruhi kulit tubuh dan wajah, namun bisa memberikan dampak negatif bagi kulit kepala. Jika Anda rutin berolahraga dan jarang keramas, maka kebiasaan buruk ini bisa memperparah pertumbuhan ketombe. 2. Olahraga yang sesuai dengan tingkat usia manusia. 1. Anak-anak. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan anak-anak sebenarnya sudah termasuk olahraga. Mereka berlarian, melompat, memanjat, dan bermain bersama kawan-kawannya. Jadi, pastikan anak selalu mendapatkan waktu untuk berlari, melompat, dan beraktivitas fisik ini setiap harinya, setidaknya selama 1 jam. 2. Remaja. Beranjak remaja, aktivitas yang dilakukan pun telah jauh berbeda. Olahraga bisa diajarkan melalui kegiatan di sekolah atau saat rekreasi. Jika mereka tidak tertarik untuk melakukan olahraga yang terorganisir, biarkan mereka memilih sendiri aktivitas yang disenangi, seperti bermain bola di lapangan atau memantulkan bola basket. Tidak jauh berbeda dengan anak, cukup berikan mereka waktu dan kesempatan untuk aktif bergerak. 3. Usia 20-an. Usia 20 menjadi waktu yang tepat untuk melatih kebugaran tubuh. Jadi, sebisa mungkin, buatlah olahraga adalah suatu kebiasaan dan rutinitas harian. Ajaklah teman untuk berolahraga, bermain sepak bola, bola basket, atau bulu tangkis. Pergilah bersepeda atau mendaki gunung. Berolahragalah setidaknya selama 30 menit setiap hari. 4. Usia 30-an. Usia 30-an, tubuh pertama kali kehilangan massa otot karena usia, sehingga latihan beban menjadi penting untuk dilakukan. Tulang pun mulai melemah, sehingga kamu juga perlu mulai berlatih penguatan tulang. 5. Usia 40-an. Usia ini menjadi waktu paling penting untuk rutin berolahraga. Tubuh secara alami mulai menurun memasuki usia paruh baya. Otot mulai kehilangan massa dan elastisitasnya, membuat metabolisme melambat dan meningkatkan resiko obesitas. Latihan kardio menjadi pilihan tepat untuk kamu, tetap pada berat tubuh ideal dan terhindar dari gangguan kesehatan serius. 6. Usia 50-an. Memasuki usia 50-an, kamu mungkin akan lebih sering merasa nyeri, namun jangan sampai kondisi ini mempengaruhi olahraga yang sudah kamu lakukan. Cukup sesuaikan saja program latihannya. Berjalan kaki, berenang, dan bersepeda masih bisa menjadi pilihan olahraga berdampak rendah yang baik dilakukan. 3. Cedera dalam berolahraga. 1. Keseleo pergelangan kaki. Terkiril atau cedera pada pergelangan kaki merupakan salah satu cedera yang paling banyak terjadi. Cedera jenis ini umum terjadi ketika melakukan olahraga seperti jogging, latihan peregangan, dan melompat. 2. Cedera lutut. Cedera lutut merupakan cedera yang paling banyak terjadi pada olahraga yang mengandalkan lutut untuk bertumpu seperti lari, sepak bola, dan voli. 3. Cedera bahu. Cedera bahu merupakan kondisi ketika terjadi pergerakan pada sendi bahu secara berlebihan sehingga menyebabkan robek atau bengkak. Umumnya, cedera ini rawan menimpa atlet yang melakukan pergerakan bahu berulang, seperti renang, tenis, dan golf. Cedera bahu ini dapat dicegah dengan cara rutin melakukan latihan penguatan otot dan fleksibilitas pada bahu, punggung atas, dan tubuh. 4. Cedera tulang kering. Cedera tulang kering biasanya terjadi karena peradangan pada otot yang diakibatkan oleh meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara mendadak. Kondisi ini umumnya terjadi saat olahraga lari, basket, dan sepak bola. 5. Cedera pinggang. Cedera pinggang adalah kondisi ketika bagian pinggang atau punggung bawah terasa nyeri. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh otot yang tegang, robek, atau saraf terjepit. Bab 3. Penutup. 5. Kesimpulan. Kesimpulan dari makalah yang kami buat yaitu orang-orang atau masyarakat luas hampir semua sudah mengenal olahraga. Akan tetapi pengetahuan akan dampak positif dan negatif berolahraga masih sangat terbatas. Jadi makalah ini kami susun semoga membantu pengetahuan pada saat ingin berolahraga dan bangkitnya minat masyarakat luas untuk lebih bugar dan sehat dengan berolahraga. Pengetahuan tentang cedera agar orang-orang lebih memperhatikan dan berhati-hati saat berolahraga, karena keuntungan olahraga sangat penting bagi kesehatan kita. 2. Saran. Sebaiknya saat ingin berolahraga, kita harus memperhatikan olahraga apa yang cocok dengan usia kita.
melakukan pemanasan agar meminimalkan resiko terjadi cedera dan tidak terlalu keras dalam berolahraga, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik juga. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan jenis-jenis cedera.